Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian online. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh baik setiap karya-Mu dalam kehidupan kami, setiap kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hari ini Tuhan, biarlah hari-hari kami tetap dinaungi oleh cinta kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami hendak merenungkan sabda-Mu, biarlah sabda-Mu Tuhan yang selalu menerangi setiap hati dan pikiran kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia pastinya ada orang yang suka dengan kita. Pastinya juga ada orang yang tidak senang dengan kita. Tapi ya itulah kehidupan manusia. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tuhan Yesus pun juga demikian. Walaupun ia luar biasa hebat, tapi juga masih ada orang yang sangat membenci dan tidak suka dengan dirinya. Kita ini hanyalah manusia biasa, bukanlah Allah. Tetapi banyak orang yang ingin sekali melebihi dirinya daripada manusia, kemanusiaannya. Banyak sekali orang yang ingin melebihkan dirinya untuk menjadi seperti Allah, lebih malah melebihi Allah. Padahal kita hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Tapi ya itu dia, karena memiliki jabatan dan power yang lebih, ingin sekali lebih berkuasa. Salah satu nilai ilahi yang agung adalah mengasihi musuh dan berdoa baginya. Itulah nilai yang agung yang Allah ajarkan pada kita. Yesus dalam bacaan kita hari ini ingin sekali mengajak kita semua untuk belajar berbuat baik menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran manusia. Tapi kembali, namanya juga manusia. Kalau sudah membenci seseorang, wah pasti akan sangat benci, pasti akan sangat jengkel. Tapi kalau sudah baik dengan seseorang, pasti akan baik sekali. Tapi itu dia, ketika kita sebagai manusia kalau sudah benci dengan seseorang, terus ketemu dengan orang yang kita benci, itu malah menjadi lebih bahaya. Yang kita keluarkan adalah senyum-senyum munafik. Halo Bu, halo Pak. Tapi sebenarnya di hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan. Ngapain sih kamu kesini? Tapi senyumnya ya manis sekali. Itulah manusia. Nah, di sini Tuhan mengajarkan bahwa yang benar adalah mengasihi musuh dan memberkati mereka dengan tulus. Sebagaimana Allah menerbitkan matahari bagi semua orang, tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin Tuhan hanya menerbitkan matahari di perumahan pastori yang saya tempatin. Kan tidak mungkin. Wah, nih mau aku kasih kamu matahari deh, biar rumahmu aja bersinar. Lain enggak. Kan tidak seperti itu. Tuhan memberikan matahari untuk semua tanpa pilih-pilih.
Demikian pula kasih yang kita berikan haruslah untuk semua orang, tidak pandang pilih. Oh, karena bapak ini lebih baik daripada bapak itu, kebalik sama ini. Tapi bapak ini lebih hebat, asal ini aja. Jangan pernah memilih untuk memberikan kasih, dan jangan pernah kita juga membenci seseorang. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kasih yang dia berikan sangatlah tulus, tidak pandang pilih. Bahkan dalam skala prioritas, sesungguhnya para musuh dan pembencilah yang mestinya harus mendapatkan sebuah perhatian dan kasih serta perlakuan yang istimewa. Tidak ada seseorang yang jahat atau yang betul-betul benci. Pastinya ada masalah di dalam diri sehingga ia meluapkan ekspresi dalam dirinya, sehingga ya berbuatlah jahat kepada seseorang. Tidak ada sebenarnya orang itu yang jahat. Semua pasti ada karena faktor yang mendukung dalam dirinya. Ya, sebenarnya semua orang baik, tapi karena ada omongan sana sini, ada yang menghasut sehingga orang tersebut menjadi jahat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku yang terkasih, kualitas iman dapat tercermin ketika kita mau mengampuni dan mengasihi sama kita. Karena Bapa di sorga sempurna di dalam kasih dan kerahiman serta kemurahan hati, maka kita juga patut memiliki sikap-sikap sebagaimana yang dimiliki oleh Bapa di sorga. Kita berjuang dengan mengandalkan rahmat Allah dan kemauan kuat untuk menghadirkan kasih Allah yang bermakna di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kini saatnya kita untuk berbuat lebih dalam segala dimensi hidup kita. Tetap menjadi pribadi yang murah hati, berbela rasa, dan mau mengembangkan sikap hidup orang beriman yang pantas untuk dicontoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus tentang kasih dan pengorbanannya. Berkorban tanpa berkeluh kesah, memberi sampai titik darah penghabisan, dan membenci untuk mengampuni. Janganlah kita menebar kebencian, janganlah kita memendam kebencian. Marilah kita berdamai dengan diri sendiri untuk mau memberikan kasih bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allahku yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang betul-betul mengajarkan kami bahwa setiap kami adalah penebar kasih yang setia. Biarlah kami tetap mau memberikan kasih kepada sesama tanpa pandang pilih. Biarlah kami dapat mengampuni orang yang membenci kami, dan biarlah mereka juga Tuhan dapat merubah sikap dan sifatnya untuk mengasihi sesama. Kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah pada hari ini. Tuhan, hari ini Tuhan, kami teringat untuk setiap saudara kami, kerabat kami, teman kami, orang tua kami, ataupun dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan menengok mereka, menilik mereka, memberikan semangat kepada mereka, memberikan kesembuhan, serta memberikan mukjizat kepada mereka, sehingga mereka dalam segala sakit penyakitnya dapat kembali semangat, dapat kembali menjadi terang bagi sesama mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami, kerabat kami yang mungkin baru-baru saja kehilangan orang yang terkasihnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan memberikan sukacita serta penghiburan kepada mereka, sehingga mereka di dalam masa kesendiriannya ditinggal orang yang terkasih dapat kembali pulih, dapat kembali semangat untuk mengarungi hari-harinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap proses kehidupan kami, baik itu pekerjaan, usaha, peternakan kami, sawah kami, ladang kami, dimanapun kami berproses untuk kehidupan ini, Tuhan senantiasa menjaga kami, dan Tuhan memberikan berkat bagi kami, sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkat yang boleh kami terima. Tuhan,
Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian kita hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian berikutnya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa menonton renungan harian online dari Senin sampai Sabtu, kemudian mengikuti ibadah hari Minggu. Kami mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih untuk setiap komen-komennya yang Bapak Ibu sering tuliskan. Hebat, luar biasa. Kiranya kita semua diberkati dan terberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.